Halo teman-teman, Ini Mama dan Mia, kelas 4 aku. kelas 4 apa? 4B. 4 SD ya? Oke. Hari ini kita akan membaca buku cerita bareng nih. Teman-teman mau mendengarkan nggak? Ya. Judulnya apa nih, Mia? Berita terkini. Oh, berita terkini. Temanya? Temanya pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Oke. Penulisnya Ongke Mesa. Maaf ya kalau mau masalah baca. Bahasanya Kambodia. ya, asalnya dari Kamboja tulisannya ini. Penulisnya Ilustratornya Mm-mm. Hin Komyen. Oke. Penerbitnya The Asia Foundation. Let's read. Let's read. Sekarang Mia mau apa nih? Baca sinopsisnya dulu ya. Oke, silakan. Rana suka memecahkan misteri. Wow. Saat seru ya. ada gerobak sayur yang menghilang, dapatkah dia menggunakan keahlian jurnalismenya untuk menemukan gerobak itu? Wah, kira-kira bisa nggak ya? Yuk kita baca ceritanya ya. Rana menyukai misteri. Dia menyukai misteri yang ditemukan di sekolah. Dia juga sangat menyukai misteri yang ditemukan di luar. Namun, ibunya lebih suka misteri di kelas karena tidak membuat pakaiannya kotor. Ya kalau keluar kadang-kadang pulangnya bajunya kotor ya. Iya. Oke, lanjut. Ini Mama yang baca ya. Rana, ayo masuk. Waktunya makan malam, teriak ibunya dari dalam rumah. Saat Rana masuk ke dalam, dia mendengar suara seorang perempuan di televisi. Berita terkini, hari ini dilaporkan terjadi pencurian lagi. Kali ini kejadiannya di pasar luar kota. Pembeli dan penjual diimbau untuk berhati-hati dengan barang-barang mereka. Rana bertanya kepada ibunya bagaimana perempuan di televisi itu tahu begitu banyak tentang apa yang terjadi di pasar. Perempuan itu namanya jurnalis. Tugasnya adalah untuk mendengarkan berbagai peristiwa, mengumpulkan informasi, foto dan video, lalu memberitahukan apa sebenarnya terjadi pada kita. Seperti memecahkan misteri, tanya Rana. Betul. Nah, ibu tunjukkan sesuatu padamu. Wah, apa yang ditujukannya ya? Ibu Rana mengeluarkan sebuah kotak dari lemari. Ini kamera kakek. Beliau seorang jurnalis foto dan suka menyampaikan cerita lewat foto. Kata beliau, ada 3 hal yang harus selalu diingat jurnalis. Apa ya? Selalu ingin tahu, jujur, dan memperhatikan pendapat banyak orang. Dari dulu beliau ingin kamera ini jadi milikmu agar kamu juga bisa bercerita. Wow. Esoknya Rana membawa kamera itu ke pasar besar. Tak lama dia melihat ada kerumunan orang mengitari seorang penjual keliling yang terlihat sangat kesal. Ada masalah apa? Dia bertanya. Gerobak sayurku hilang. Tadi pagi gerobak itu kudorong ke atas bukit. Lalu aku berhenti sebentar untuk makan. Sekarang gerobak itu hilang. Padahal aku harus menjual labu hari ini. Kasian. Ini sebuah cerita, suruh Rana. Lalu bertanya kepada penjualnya. Bisa saya bantu Bapak untuk mencari gerobak? Bagaimana bentuknya? Itu akan sangat membantu, kata penjual itu. Gerobak tua itu dari kayu, berwarna coklat dan penuh dengan labu. Wah. Rana ingat nasihat kakeknya. Dia pun bertanya kepada seorang penjaga toko, apakah dia pernah melihat gerobak itu? Tidak, tapi aku melihat ada jejak labu di tanah yang ada di sana, katanya. Rana berterima kasih kepada penjaga toko sambil mengambil foto. Itu apa ya? Saat mengikuti jejak labu, Rana melihat seorang petugas polisi dan bertanya apakah dia melihat gerobak yang tidak pada tempatnya. Ya, aku melihat sebuah gerobak, kata petugas itu. Gerobak itu berwarna biru dan berisi mangga yang tampak lezat. Wah, mangga.
Rana senang karena mendapatkan petunjuk lain. Akan tetapi kemudian dia ingat nasihat kakeknya untuk jujur. Gerobak yang saya cari adalah gerobak sayur kayu berwarna coklat, kata Rana sambil menunjukkan foto dari jejak labu. Oh, kalau begitu lain gerobak. Tadi aku melihat dua anak bermain karet di dekat gerobak berisi labu di pinggir pasar, kata petugas polisi sambil menunjuk ke bawah bukit. Wow, kita ketemu nggak ya? Sebelum dia sempat bertanya lagi, Rana melihat dua anak berkejar-kejaran. Oh, itu pasti mereka, katanya dengan cepat mengambil foto saat mereka menghilang. Kemudian dia mulai mengajar keduanya. Rana mengira dia kehilangan jejak di antara sesaknya kios pasar. Namun dia melihat salah satu anak berlari memutar ke pojok. Hei, teriaknya. Aku sedang memecahkan sebuah misteri. Mau membantu? Bocah itu berhenti dan Rana pun bertanya apakah dia pernah melihat gerobak sayur dari kayu. Mungkin di pinggir pasar. Bocah itu mengiyakan dan memberitahu Rana tentang gerobak yang dia pakai bermain dengan temannya di bawah bukit. Bersama-sama mereka berlari melewati pasar ke tempat anak-anak itu berada tadi pagi. Di sana, di sudut jalan utama ada gerobak sayur kayu berwarna coklat. Nah, itu dia gerobaknya. Pasti ini gerobaknya. Tapi bagaimana bisa sampai ke sini? Rana bertanya. Katanya sambil melihat ke atas bukit. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa mereka telah menemukan gerobak itu di jalan pasar utama dan tampak ditinggalkan. Mereka membutuhkan tempat datar untuk bermain karet. Jadi mereka mendorong gerobak itu ke sudut itu dan menggunakan kaki gerobak sebagai tempat mengikat tali karet. Wah, mereka mainnya kayak gini ya, Mama? Iya, karet ya. Itu dia, seru ketemu Rana. ya? Iya, akhirnya ketemu. Gerobak ini pasti menggelinding menuruni bukit saat pedagang itu mampir untuk makan. Dia tidak dapat menemukannya karena kalian mendorongnya ke sudut ini tanpa tahu kalau gerobak ini dicari-cari. Rana meminta anak laki-laki itu dan temannya untuk membantunya mendorong gerobak kembali ke atas bukit. Si penjual pun senang melihat gerobaknya kembali. Orang-orang juga senang mengetahui tidak ada pencurian yang terjadi. Untung nggak ada. Berarti tidak ada pencurian ya? Iya. Rana menjelaskan keseluruhan cerita kepada semua orang, menunjukkan foto-foto yang dia ambil dan menceritakan tentang orang-orang yang dia ajak bicara. Itu jurnalisme yang hebat. Mendadak ada suara di belakang Rana. Rana berbalik dan melihat sosok sang jurnalis dari televisi. Kamu punya rasa ingin tahu dan jujur, kata jurnalis itu. Kamu juga mendengarkan semua orang untuk mencari tahu kebenarannya. Maukah kamu ikut denganku ke stasiun televisi dan membantuku memasukkan peristiwa ini untuk berita malam nanti? Boleh ya, nggak apa-apa ini ya. Hari itu Rana benar-benar menjadi jurnalis. Wow, cerita dan foto yang diambilnya dimasukkan ke dalam segmen tentang anggota masyarakat yang saling mengasihi barang-barang milik satu sama lain di pasar. Wow, dia bahkan diwawancarai di depan kamera. Wow, keren ya. Keren banget Rana. dia. Rana mengakhiri wawancaranya dengan ucapan, senantiasa bersikaplah ingin tahu. Kita tidak pernah tahu apa yang mungkin kita temukan di dekat kita. Dengan dukungan. Ini dengan dukungan Smart Aksiata ya. Dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Atau dikenal dengan Badan Bahasa. Wah, ceritanya menarik ya. Iya. Kira-kira Mia senang gak sih kalau misalnya seperti Rana? Apanya? Memecahkan masalah,
misalnya menemukan barang atau memecahkan misteri? Senang nggak? Kayaknya seneng deh. Kayaknya senang ya. Pasti seru. Pasti seru ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di cerita berikutnya, di tantangan atau challenge hari-hari berikutnya ya, insya Allah. Sampai jumpa lagi. Dah.